Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muraka Aureka dengan NIM 2021-1025. Pada saat kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas studio perencanaan arsitektur 2 saya, yaitu merancang butik. Kita masuk ke kerangka berpikir. Dari kerangka berpikir, kita masuk ke konsep desain. Dalam konsep desain, kita masuk ke pendahuluan dan terdiri atas latar belakang, pengertian objek, tujuan perancangan, sasaran perancangan. Kemudian kita masuk ke dataset. Dataset terdiri atas dua, yaitu non-fisik dan fisik. Setelah dataset terkumpul, kita akan masuk ke analisis site. Berdasarkan data-data yang tadi, kita menganalisis situasi yang ada di dalam site. Setelah analisis, kita akan masuk ke sintesis. Hasil analisis tadi kita sintesis, yaitu apa-apa saja yang akan kita terapkan dalam tugas studio pada saat ini. Kemudian kita masuk ke dalam gambar kerja. Dari gambar kerja terdiri atas denah, potongan, tampak, 3 dimensi, kemudian animasi. Kita masuk ke latar belakang. Usaha busana merupakan usaha yang sangat berkembang di daerah sekarang ini. Hal ini terlihat dari tingginya permintaan konsumen yang akhirnya membuat orang berlomba-lomba membuka usaha di bidang busana, terutama di Provinsi Sulawesi Utara, atau lebih tepatnya di Kota Manado yang mayoritasnya beragama Kristen. Penampilan merupakan hal yang paling penting, karena pada saat ini penampilan merupakan salah satu syarat untuk masuk ke dalam pekerjaan tertentu, seperti yang kita ketahui seperti eh, pramugari atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Penampilan merupakan salah satu faktor yang paling menentukan kita bisa diterima atau tidaknya di dalam suatu pekerjaan tersebut. Kemudian kita masuk ke pengertian objek. Menurut Wikipedia, butik adalah toko kecil yang menjual pakaian atau aksesoris yang modis. Kata ini berasal dari bahasa Prancis untuk toko, yang dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu apotheke atau gudang. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, butik adalah toko pakaian eksklusif yang menjual pakaian modern berikut segala kelengkapannya, terutama untuk para wanita. Tentunya sesuai dengan mode mutakhir. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan perancangan. Dalam tujuan perancangan, yang pertama yaitu mencari keuntungan atau profit. Yang kedua sebagai salah satu lapangan pencarian atau untuk mencari pekerjaan atau lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga untuk mencukupi masyarakat di bidang busana. Kemudian yang keempat ikut memajukan lingkungan usaha. Kemudian kita masuk ke sasaran perancangan. Sasaran perancangan dalam studio 2 kali ini mencakup seluruh kalangan umur, mulai dari anak-anak sampai usia dewasa bisa memasuki atau berkunjung ke tempat atau butik ini. Kemudian kita masuk ke dalam data non-fisik. Data non-fisik, data pengguna, yaitu pengunjung. Pengunjung biasanya akan melakukan kegiatan seperti cuci mata, kedua konsultasi mengenai busana, ketiga memilih dan membeli busana, kemudian keempat melakukan transaksi pembayaran. Kemudian yang kedua yaitu manajer. Yang pertama itu supervisi kegiatan yang ada di butik, kedua mendata dan menganalisis kelengkapan butik, kemudian yang ketiga menyapa pengunjung atau konsumen, kemudian mengkoordinasi tugas masing-masing karyawan. Kemudian kita masuk ke karyawan atau office boy. Tugas office boy atau karyawan biasanya seperti membersihkan dan merapikan area butik, kemudian membeli atau menyiapkan makanan untuk para karyawan. Kemudian yang ketiga, menyediakan minuman atau untuk para karyawan. Kemudian yang keempat, membuang sampah. Kemudian kita masuk ke staf toko. Staf toko biasanya melakukan kegiatan seperti yang pertama, promosi busana. Yang kedua, menjelaskan keunggulan busana. Yang ketiga, menyapa pengunjung atau konsumen. Yang keempat, bertanya mengenai busana yang konsumen inginkan. Kemudian kita masuk ke dalam kebutuhan ruang.
di dalam studio 2 saya yaitu membutuhkan ruangan seperti yang pertama ruang kerja, kedua galeri baju, ketiga ruang ganti, keempat kasir, kelima gudang, keenam kamar mandi, yang ketujuh tempat istirahat. Kemudian kita masuk ke hubungan antar ruang. Seperti yang kita lihat di layar saat ini. Seperti inilah hubungan antar ruang saya. Kemudian kita masuk ke diagram bubble. Dari parkiran kita masuk ke kasir, bisa menuju ke galeri baju, kemudian ruang ganti, dan ruang santai, kemudian kamar mandi atau WC, atau bisa langsung naik ke tangga lantai 2. Kemudian kita masuk ke diagram bubble di lantai 2. Dari tangga lantai 1 kita masuk ke ruang santai, bisa juga langsung masuk ke galeri baju atau ruang ganti. Kemudian kita bisa juga melihat atau masuk ke dalam ruang kerja atau ruang servis. Kemudian kita bisa juga berkonsultasi dengan owner atau manajer yang ada di tempat tersebut. Kemudian kita masuk ke besaran ruang. Dan di dalam besaran ruang ada terdiri atas kasir, kemudian kamar mandi atau WC, lemari baju, kemudian kantungan baju, kemudian ada manekin di dalamnya, kemudian sofa. Kemudian kita masuk ke data fisik. Lokasi site berada di Jalan Kampus Unima, Tataran 2, Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Site memiliki luas 520 meter pangkat 2 dengan panjang 26 meter dan lebar 20 meter. Karakteristik site. Yang pertama yaitu tempatnya strategis karena berada di tengah pemukiman. Yang kedua, sebagian besar penduduk Perum dihuni oleh mahasiswa. Yang ketiga, dapat diakses oleh kendaraan umum. Kemudian kita masuk ke kontur site. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa jenis tanah di Kota Tondano merupakan gabungan antara tanah aluvial dan tanah litosol. Jenis tanah aluvial berasal dari Sungai Tondano yang Sario, Malalayang, dan Baliang. Kemudian jenis tanah litosol berkembang di daerah perbukitan atau tanah yang bergelombang dengan batuan induk tufa di Tondano dan batuan Gunung Merapi. Kemudian kita masuk ke analisis dan alternatif site. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa lokasi yang dipilih untuk membangun butik memiliki kontur atau berkontur miring dan tidak rata dan memiliki jenis tanah aluvial dan tanah litosol atau litosol. Maka berdasarkan analisa di atas, maka akan ada beberapa alternatif yang akan dipilih untuk menganalisis masalah tersebut. Yaitu alternatif yang pertama yaitu menimbun seluruh area site. Kemudian alternatif kedua menggunakan pondasi tapak. Sintesis kontur site. Maka berdasarkan alternatif tersebut saya mengambil keduanya, yaitu yang pertama yaitu melakukan penimbunan pada lokasi site dengan menggunakan tanah untuk meratakan permukaan site yang tidak rata agar pondasi dapat diaplikasikan ke dalam tanah. Berdasarkan jenis tanah di daerah Tondano yang cukup keras yang berbatu, maka pondasi yang paling cocok untuk bangunan ini adalah menggunakan pondasi jalur atau batu kali. Kemudian kita masuk ke arah angin. Data arah angin. Seperti yang kita lihat bersama, arah angin yang paling kencang biasanya bertiup dari arah timur, karena arah timur adalah merupakan area yang terbuka, yaitu pada area belakang site. Angin yang bertiup dari timur pada pagi hari pada saat matahari terbit. Kemudian angin bertiup dari arah barat pada saat sore hari menjelang malam hari. Kemudian angin bertiup dari utara pada saat bulan September sampai Januari. Kemudian analisis dan alternatif arah angin. Berdasarkan suhu dan kelembapan udara di area Tondano yang memiliki udara yang dingin, maka untuk mengatasi masalah tersebut saya mengambil beberapa alternatif, yaitu alternatif yang pertama menggunakan ventilasi untuk menyejukkan ruangan.
Kemudian yang kedua, menggunakan beberapa jendela pada bangunan. Kemudian sintesis arah angin. Maka berdasarkan analisis dan alternatif di atas, saya mengambil dua alternatif tersebut, yaitu seperti pada gambar di depan, menggunakan ventilasi dan menggunakan jendela. Alasan saya menggunakan ventilasi lebih banyak adalah karena untuk memaksimalkan udara segar agar masuk ke dalam ruangan dan meminimalisir polusi udara agar tidak banyak masuk ke dalam ruangan. Kemudian kita masuk ke dalam data cahaya matahari. Seperti yang kita ketahui, cahaya matahari pada pagi dimulai pada pukul 7 karena berada di daerah pegunungan dataran tinggi, sehingga matahari baru dapat dilihat sekitar pukul 7 pada pagi hari. Kemudian pukul 12 matahari berada pada puncaknya, yaitu di atas bangunan. Kemudian pada pukul 18 di sore hari matahari sudah berada di barat daya dan sebagai tanda bahwa malam akan tiba. Seperti pada gambar yang tertera di layar. Kemudian kita masuk ke analisis dan alternatif pencahayaan. Dikarenakan cahaya matahari pada pagi hingga siang hari berada di belakang atas bangunan, dan pada siang hari hingga sore hari berada pada atas hingga depan bangunan, maka bagian kanan dan kiri bangunan saya menggunakan beberapa alternatif, yaitu alternatif yang pertama menggunakan beberapa jendela. Kemudian alternatif yang kedua menggunakan ventilasi kaca, seperti pada gambar yang tertera di layar. Kemudian kita masuk ke sintesis pencahayaan. Dikarenakan cahaya matahari pada pagi hingga siang hari berada di belakang atas bangunan, dan pada siang hingga sore hari berada pada atas hingga depan bangunan, maka bagian kanan dan kiri bangunan akan dibangun jendela dan ventilasi kaca agar sinar matahari tersebut dapat masuk ke dalam bangunan. Alternatif pertama yang akan saya gunakan yaitu menggunakan beberapa jendela yang berfungsi untuk memasukkan cahaya matahari pada bagian dalam bangunan. Kemudian alternatif kedua menggunakan ventilasi kaca untuk membatasi cahaya matahari agar tidak masuk terlalu banyak pada ruangan. Dan untuk memaksimalkan penggunaan cahaya, maka pada bangunan akan menggunakan ventilasi kaca pada bagian kiri dan kanan bangunan. Kemudian kita masuk ke data curah hujan. Area hujan yang paling sering muncul yaitu di area barat, seperti pada gambar di layar. Karena area tersebut merupakan area yang terdekat dengan laut. Kemudian kita masuk ke analisis dan alternatif site. Berdasarkan data curah hujan yang ada, maka saya akan menggunakan alternatif untuk mengatasi curah hujan yang cukup banyak, yaitu alternatif yang pertama menggunakan atap susun seperti pada gambar yang tertera di layar. Yang kedua menggunakan got kecil pada bagian kiri dan kanan bangunan yang akan diaplikasikan ke dalam site. Kemudian sintesis curah hujan. Berdasarkan analisis tersebut, maka saya mengambil dua alternatif tersebut, yaitu menggunakan atap yang disusun untuk mengatasi hujan yang akan datang dengan melebihkan sedikit 2 meter dari ukuran biasanya pada bagian depan dan belakang bangunan. Kemudian membuat alternatif 2, yaitu membuat got kecil bagian kiri dan kanan bangunan untuk mempercepat sirkulasi air agar tidak menggenangi bangunan yang ada. Kemudian kita masuk ke data kebisingan. Seperti yang kita lihat di layar saat ini. Yang berwarna merah merupakan suara paling kuat, yaitu berasal dari suara motor dan mobil yang berlalu lalang di jalan. Kemudian yang warna kuning merupakan suara standar yang berasal dari tetangga atau warga sekitar yang berlalu lalang. Kemudian kita masuk ke analisis dan alternatif kebisingan. Berdasarkan lokasi site yang berada di pinggir jalan dan di tengah pemukiman yang padat penduduk,
maka saya akan menggunakan beberapa alternatif untuk mengurangi kebisingan yang masuk ke dalam bangunan, yaitu alternatif pertama menggunakan beberapa pohon dan tanaman seperti Begonia rex, pakis Boston, dan bunga Place Lily, atau menggunakan alternatif yang kedua, bangunan pagar tembok untuk mengelilingi bangunan. Berdasarkan data analisis data, saya memilih alternatif kedua, yaitu menggunakan bangunan pagar tembok untuk mengelilingi bangunan untuk meredam suara yang akan masuk ke dalam ruangan, seperti pada gambar yang tertera di layar. Kemudian kita masuk ke utilitas. Dalam utilitas terdiri atas tiang listrik, lampu jalan, drainase, dan air bersih. Kemudian kita masuk ke dalam data vegetasi. Sebagian besar area site berisi rumput liar yang tumbuh. Kemudian terdapat pohon jambu di sebelah kanan site, dan sebelah kiri site terdapat pohon besar yang menjulang tinggi. Kemudian kita masuk ke analisis dan alternatif vegetasi. Berdasarkan data vegetasi pada area site, pada permukaan site seluruhnya ditumbuhi rumput liar yang lumayan cukup tinggi, dan pada bagian depan terdapat pohon jambu dan satu pohon besar yang cukup mengganggu di area site. Maka saya menggunakan beberapa alternatif, yaitu alternatif yang pertama membersihkan permukaan site seperti pada gambar. Kemudian alternatif kedua, memotong pohon di depan area site seperti pada gambar yang tertera di layar. Kemudian kita masuk ke sintesis vegetasi. Berdasarkan data dan analisis vegetasi pada site, maka pada bangunan akan diambil dua tindakan agar mempermudah dalam membangun bangunan, yaitu menggunakan kedua alternatif, yaitu membersihkan permukaan site menggunakan tenaga seadanya atau menggunakan mesin seperti pada gambar. Kemudian alternatif kedua, memotong pohon di depan area site diguna untuk mempermudah dalam membangun bangunan yang akan dirancang pada saat ini. Kemudian kita masuk ke data sirkulasi, yang ada titik biru pada layar itu merupakan titik berkumpul pejalan kaki, yang biasanya tempat-tempat atau area-area yang ada pejalan kaki berkumpul di area tersebut. Kemudian pada garis panah yang yang arah kiri dan kanan itu merupakan area sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Kemudian kita masuk ke analisis dan alternatif sirkulasi. Berdasarkan data analisis kendaraan tersebut, maka untuk menentukan keluar masuk, maka saya menggunakan beberapa alternatif, yaitu menggunakan dua pintu masuk bagian kiri dan kanan seperti pada gambar, atau menggunakan alternatif kedua, yaitu menggunakan satu pintu masuk dan keluar. Berdasarkan data dan analisis sirkulasi kendaraan, maka saya menggunakan alternatif 1, yaitu menggunakan dua pintu masuk di area kiri dan kanan bangunan untuk mempermudah sirkulasi keluar masuknya kendaraan, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian kita masuk ke view dari dalam keluar site seperti pada layar. Kemudian view dari luar ke dalam site seperti yang tertera pada layar berikut. Kemudian kita masuk ke dalam tema perancangan. Saya mengambil tema yaitu arsitektur modern atau arsitektur modernis. Adalah sebuah istilah yang ditunjukkan untuk kelompok gaya arsitektur yang muncul pada separuh pertama abad ke-20 dan menjadi dominan setelah Perang Dunia II. Ini berdasarkan pada teknologi bangunan baru, terutama menggunakan kaca, baja, dan beton. Desain gambar rumah modern yaitu menyatu dengan area sekitar. Bangunan kotak dengan garis lurus halus dan jendela besar menjadi ciri khasnya. Tidak hanya itu saja, semua ruangan pada desain ini benar-benar fungsional. Kemudian ciri-ciri arsitektur modern yaitu yang pertama menggunakan sedikit ornamen dekorasi. Yang kedua, menerapkan garis horizontal dan vertikal serta model bangunan yang didominasi bentuk kotak menggunakan cahaya
pencahayaan natural cahaya matahari sebagai salah satu pencahayaan pada ruangan. Kemudian yang keempat, mendesain asimetris, tidak memiliki model atau aturan tertentu, bentuk mengikuti fungsi bangunan. Yang kelima, memaksimalkan fungsi ruangan. Kemudian konsep yang saya gunakan pada perancangan kali ini yaitu form follow function, yaitu bentuk mengikuti fungsi, adalah prinsip desain yang terkait dengan arsitektur akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 dan desain industri secara umum, yang menyatakan bahwa bentuk bangunan atau objek terutama harus berhubungan dengan fungsi atau tujuan yang dimaksudkan. Form follow function itu sendiri diartikan sebagai the shape of a building or object should be primary based upon its intended functional or purpose, yaitu 129 bentuk bangunan suatu objek yang harus disesuaikan dengan fungsi kegunaannya. Kata form follow function itu sendiri diperkenalkan oleh Louis Henry Soufflin pada tahun 1896 pada salah satu artikelnya Detail Building Allegatory Considerant. Beberapa ciri form follow function yaitu yang pertama, ruang yang dirancang harus sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, struktur hadir secara jujur dan tidak perlu dibungkus dengan bentuk masa lampau atau tanpa ornamen. Yang ketiga, bangunan tidak harus terdiri dari bangunan kepala, badan, dan kaki. Fungsi sejalan menyertai dengan wujud. Kemudian kita masuk ke konsep analogi rancangan. Motif pecah-pecah pada dinding yang seperti pada gambar di layar mengumpamakan kain yang dipotong-potong dan disatukan sehingga membentuk suatu baju atau busana dan diberikan lampu sehingga bisa memancarkan cahaya. Saya menggunakan konsep ini sebagai salah satu ciri khas bahwa bangunan saya menggunakan konsep analogi seperti pada gambar di layar tersebut. Kemudian kita masuk ke denah bangunan, yaitu denah lantai 1 dan 2 seperti berikut. Kemudian layout bangunan seperti pada di layar lantai 1 dan lantai 2. Kemudian kita masuk ke side plan. Kita masuk ke potongan. Kemudian kita masuk ke tampak depan area bangunan. Tampak samping kiri. Tampak samping kanan. Tampak belakang. Nah, perspektif mata burung. Kemudian perspektif mata manusia. Kemudian tampak pada malam hari. Tampak depan pintu bangunan seperti berikut. Saya memberikan nama butik saya yaitu Butik Sejahtera. Nah, kemudian kita masuk ke tampak lantai 1 seperti pada gambar. Kemudian masuk ke tampak lantai 2. Kemudian kita masuk ke animasi.
presentasi dari saya. Terima kasih.